Halo anak-anak sehat, anak-anak yang pintar dan cerdas. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang baru mengklik video ini. Selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendefa. Baiklah anak-anak, sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar di kelas 6 ya, buku tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran pertama. Jadi itu anak-anak, kita pembelajaran 1 ini ya, pembelajaran pertama di tema 3, subtema 1. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita dengan penuh semangat. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pemanggil listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Tahu anak-anak enggak? Kalau tidak tahu, mari kita belajar dengan membaca teks berikut ini serta pahami isinya dengan baik. Mari kita baca anak-anak teks tersebut, mari kita pahami dengan judul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Mikhail Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Mikhail Faraday, dia termasuk tokoh penemu listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newton, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, kita mari cari tahu anak-anaknya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnetik dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Nah, arus listrik dihasilkan oleh generator anak-anak, yaitu generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menjulang ke yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan anak-anak. Jadi itu prosesnya anak-anaknya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap
untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik, televisi, ya, kipas angin dan kulkas, dan juga mungkin barang-barang elektronik yang lain anak-anak. Nah, rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, ini gambarnya anak-anaknya. Ini yang namanya rangkaian seri, ya. Rangkaian seri ini disusun sejajar, sedangkan paralel disusun berderet, ya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah materai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari, ya anak-anak ya. Nah, dari bacaan tadi, teks itu tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Ayo anak-anak, mari kita coba lihat apa pertanyaannya dan nanti coba Bapak akan menjawabnya. Ya, paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis anak-anak? Ya, apa topik masalahnya ya? Nah, ini ya, yaitu penemuan arus listrik oleh Mikhail Faraday. Nah, itu topik yang ada di paragraf 1. Sekarang paragraf 2 yang bagian A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Yang bagian B, paragraf 2 ya anak-anak ya. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Nah, arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan, ya. Nah, sekarang paragraf ketiga. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah? Jelaskan secara berurutan. Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Paragraf ketiga yang bagian B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Apa kira-kira anak-anak? Nah, ini untuk menghubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kulkas, kipas angin, dan lain-lain. Apa perbedaan
rangkaian listrik dan paralel. Dalam rangkaian seri arus mengalir melalui semua komponen rangkaian. Sedangkan rangkaian dalam rangkaian paralel, jumlah arus yang berbeda mengalir melalui setiap cabang rangkaian paralel. Paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulannya anak-anak yaitu penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ada anak-anak, itu listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Jadi anak-anaknya itu kita harus menggunakan listrik ini dengan bijaksana. Nah, bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Nah anak-anak bagi yang belum punya, yang nggak punya senter di rumah, nah ini ya coba bapak bongkar ya. Nah ini setelah dibongkar senter itu terdapat seperti begini. Ada nomor 1, ada 2, ada 3 dan 4. Nah berikut keterangannya anak-anak. Nomor 1 itu yaitu baterai. Untuk apa baterai? Sebagai penyuplai arus listrik. Yang nomor 2, reflektor, ya, untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Sedangkan nomor 3 yaitu logam penghantar. Gunanya untuk menghantar arus listrik dari baterai ke lampu. Yang keempat adalah saklar. Gunanya untuk menghubungkan dan arus listrik yang mengalir ke lampu. Jadi itu menghidupkan atau mematikan anak-anaknya, itu gunanya saklar. Yang nomor 4. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkai untuk membuat kembali menyala, maka akan tampak seperti ini anak-anak. Nah ini dia ya, tampak seperti ini. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkai kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut anak-anak. Nah ini dia ya, tanpa kepalanya itu. Nah bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju lampu anak-anak. Nah, satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya harus terhubung ke terminal lampu sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, saklar harus dalam kondisi terhubung. Pertanyaan yang berikutnya, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk menggantikan lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Apa anak-anak ya kira-kira? Nah yaitu kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghasilkan listrik lebih baik dan menghindari korsleting. Nah itu anak-anaknya komponen yang bisa menggantikan lempengan logam pada lampu senter. Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Nah, di sini anak coba bapak bantu ya. Dalam keadaan normal lampu senter mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada bagian baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter menyala. Dari lampu, arus listrik mengalir ke terminal negatif baterai. Begitu seterusnya, akan berhenti jika saklar dimatikan. Nah, sekarang
kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, ini anak-anaknya percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Nama dan alat, fungsi, jumlah yang diperlukan, bahan yang diperlukan, dan juga alat yang diperlukan. Yang pertama itu pakuan triplek sebagai alas rangkaian, ukurannya 20 x 30 cm. Yang kedua, baterai 1,5 volt sebagai sumber listrik 2 buah. Dudukan baterai sebagai dudukan baterai dan untuk memudahkan pasang kabel 1 buah. Fitting lampu sebagai dudukan lampu dan untuk menghubungkan kabel dan lampu 1 buah. Bolham 3,8 sebagai penghasil cahaya 1 buah. Kabel sebagai penghasil cahaya 50 cm atau secukupnya ya. Saklar sebagai penghubung dan pemutus arus listrik 1 buah. Solasi dan lem untuk menutup sambungan kabel menempel komponen ke papan triplek. Alat yang digunakan itu tang dan cutter. Tang memotong atau menyambung kabel 1 buah. Cutter mengupas kabel 1 buah anak-anaknya. Nah, itu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan merangkai listrik, membuat rangkaian listrik sederhana ya. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, ini anak-anaknya, sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Ya, apa aja yang terjadi ya sebelum ada listrik? Ya, yaitu mengambil air menggunakan timba, penerangan yang kurang pada malam hari, tidak bisa berkomunikasi jarak jauh, menyejukkan diri dengan kipas manual, menghaluskan bumbu dengan tumbuk. Nah, sekarang setelah ada listrik cukup menggunakan pompa air elektrik ya. Yang kemudian penerangan cukup pada malam hari karena ada lampu. Bisa berkomunikasi, itu huruf M itu ya. Bisa berkomunikasi jarak jauh karena ada handphone. Menggunakan kipas angin elektrik. Bisa menghaluskan bumbu dan blender dengan blender elektrik ya. Itu anak-anak perbedaan. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah, dan petugas lainnya yang ada di sekolah. Tuliskan dalam peta pikiran berikut. Nah, ini anak-anaknya peta pikirannya. Di sini Bapak coba menjawabnya ya anak-anaknya. Ini pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Sebelum ada listrik, beragam benda dan peralatan rumah tangga. Setelah ada listrik, ini bagi kehidupan sosial budaya ya. Ini timba anak-anak ya, anak-anak kalau mengambil air dulu pakai timba, lalu lesung ya untuk menumbuk ya, kipas besek yaitu kipas manual ya, dan lampu minyak anak-anaknya. Nah, kalau sekarang ya kentongan ya untuk memanggil orang ya. Tuh, kalau sekarang menggunakan pompa air elektrik seperti sanyo ya anaknya. Blender penggilingan listrik itu ganti lesung. Kipas mesin itu digantikan sekarang dengan kipas elektrik atau kipas angin ya.
bahkan ada yang menggunakan AC ya. Baru kalau dulu menggunakan lampu minyak, sekarang lampu listrik. Dulu kalau ada karena apa-apa dibunyikan kentongan, sekarang pakai speaker. Nah itu pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kita atau lingkunganku atau lingkunganmu ya anak-anak ya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak terus mengingatkan kita untuk melaksanakan atau melakukan protokol kesehatan 3M. Apa itu? Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Segala kekurangan, kelemahan Bapak ucapkan minta maaf, dan kiranya apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.